Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari manhwa yang berjudul Ketika Sepuh Merendah Sampai Inti Bumi. Kemarin, tepatnya di part 1, Yurian berhasil nih guys menyelamatkan Ella yang hampir sekaratul maut dan juga membunuh si direktur abal-abal ini. Ya udah, gak usah kelamaan, kita langsung masuk ke alur ceritanya saja. Cerita dilanjutkan dengan Yurian yang berterima kasih kepada Dewi Hersia karena telah membuatnya masuk ke dunia baru dan dapat menyelamatkan Ella dari direktur jahat. Sudah 4 tahun dari kejadian itu. Kini kita sedang diperlihatkan oleh Yurian yang sedang menatap sesosok monster berkepala rusa. Saat Yurian menatap mata monster itu, ia berteriak kalau ia lupa minum susu hari ini. Bahkan sudah hampir 4 tahun ini, tingginya tidak bertambah. Saat Yurian sedang bergumam, monster itu langsung saja hendak menyerang Yurian. Tapi dengan refleks, Yurian langsung meninju monster itu sampai kepalanya putus. Sambil berkata, berapa tinggi normal anak 13 tahun. Lalu ia menatap kepala monster itu dan berkata, apakah memakan tanduk rusa dapat membuatnya tinggi? Dan masih seperti biasa, Yurian masih menjadi yang terkuat. Scenes berganti, kini kita diperlihatkan oleh sebuah bangunan gereja yang megah dan terdengar seorang yang memanggil Ella dan Yurian. Kini Ella dan Yurian sudah cukup umur untuk mengikuti ujian tes masuk sekolah sihir. Apakah kalian sudah mempersiapkannya dengan baik? Tanya seorang biarawati. Lalu kita diperkenalkan, nama biarawati itu adalah Sister Ellen. Sister Ellen menerima mereka berdua setelah kematian direktur. Setelah itu mereka berdua berkata jika mereka sudah siap untuk mengikuti tes ujian. Bagus, pasti ada alasan mengapa Tuhan mengambil direktur dan membiarkan mereka berdua hidup, ucap Sister Ellen. Ia berharap Tuhan tetap bersama mereka untuk tes ujian masuk sekolah sihir. Mendengar itu, Ella dan Yurian mengucapkan terima kasih kepada Sister Ellen dan mereka bertekad akan lulus apapun yang terjadi. Kemudian kita dijelaskan, Akademi Sihir adalah tempat impian mereka sejak mereka masih berada di panti asuhan yang mengerikan kali itu. Juga ini adalah tempat yang ditunggu-tunggu oleh Yurian karena 4 tahun terakhir terasa membosankan karena yang dilakukannya hanyalah membunuh monster secara diam-diam. Tapi sekarang orang-orang akan mengabaikannya di tempat terbuka, ucapnya dengan santai dan tangan yang dilipat ke dada. Bukankah itu yang dimaksud dengan dunia fantasi dan akademi sihir? Karakter utama yang dipandang rendah, maka Yurian sangat bersemangat untuk itu. Scenes berganti, kini kita diperlihatkan oleh sebuah bangunan akademi sihir kerajaan. Sebuah akademi yang didirikan oleh keluarga kerajaan yang membina individu-individu berbakat tanpa memandang status mereka untuk membela orang-orang dari para monster. Dan hari ini adalah hari ujian untuk masuk akademi sihir dan terlihat seorang bangsawan berambut pirang bernama Chris yang sedang memperhatikan sekitarnya. Seperti yang Chris harapkan dari akademi sihir kerajaan, ia dapat merasakan martabatnya dari gerbang itu sendiri. Kemudian ia melirikkan matanya melihat segerombolan anak-anak yang lewat. Dan seperti dugaan Chris, kebanyakan dari mereka memiliki bros biru. Mereka adalah siswa yang berasal dari bangsawan sepertinya. Lalu Chris kembali melirikkan matanya dan terkejut melihat seorang gadis yang mengenakan sebuah bros merah. Apakah dia putri dari kerajaan bangsawan? Tanya Chris dalam hati. Chris menghela nafasnya dengan keringat yang ada di wajahnya. Sepertinya ujian masuk tahun ini tidak main-main. Yurian, jangan biarkan rasa gugupmu menguasaimu, ucap seorang perempuan yang membuat Chris menengok ke arah mereka. Oh, apa itu hitam? Ucap Chris menatap 2 orang yang berjalan dengan bros hitam di bajunya. Chris tertawa mengejek. Tentu saja mereka tidak memandang status.
Tapi bagaimana makhluk rendahan bisa bermimpi masuk ke akademi? Ucap Chris masih dengan tawanya. Kemudian anak-anak lain yang berada di sekitar situ pun ikut mengejek Yurian dan juga Ella. Anak-anak itu semua berucap bagaimanapun mereka berdua akan tersingkir dari akademi sihir. Tapi bagaimanapun mereka berdua harus mencobanya sebagai ucapan terima kasih kepada Yang Mulia karena telah memberi mereka berdua kesempatan. Mendengar semua ejekan itu, Yurian malah semakin bersemangat. Ini benar, ini yang sebenarnya alur klasik kisah karakter kekuatan tersembunyi. Namun berbeda dengan Ella, ia justru terlihat putus asa dan memutuskan untuk pergi dari situ. Melihat Ella yang hendak pergi, Yurian berteriak. Ella kembali menoleh dan berkata kepada Yurian untuk jangan mendengarkan mereka karena mereka lebih menghargai status daripada manusia. Lalu Yurian mengejar Ella yang sudah pergi. Scene berganti, kini ujian tes masuk ke 29 sudah dimulai. Lalu kita diperlihatkan oleh kepala Akademi Kerajaan Sihir yang mulai menginstruksikan apa yang akan mereka lakukan. Ujiannya sederhana, sebagai siswa Akademi Sihir, tujuan mereka adalah melindungi orang-orang dengan pedang dan sihir. Jadi, untuk ujian kali ini, keterampilan dasar pedang dan magic mereka akan diuji, ucap kepala akademi. Tetapi saat kepala akademi sedang menjelaskan, anak-anak lain malah fokus melihat bros milik Yurian. Mereka mulai berbisik-bisik jika Yurian si bros hitam adalah seorang petani. Apakah dia bisa memegang pedang dengan benar? Ucap mereka meremehkan. Lalu seorang laki-laki yang menggunakan penutup mata mulai mengenalkan dirinya. Ia adalah instruktur ujian keterampilan pedang, Ga Ryunbi. Ia mulai menjelaskan untuk ujian yang harus mereka lakukan adalah untuk menggunakan pedang latihan di depan mereka dan menebas target di belakang sekaligus, ucap Ryunbi dengan menebaskan sebuah kertas ke arah sebuah target. Lalu anak-anak yang berada di sekitar situ terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Ryunbi karena ia melakukan itu hanya dengan sebuah kertas. Lalu Ryunbi berkata jika anak yang ia panggil segera maju ke depan. Peserta pertama adalah anak bernama Tien. Perempuan berambut abu bernama Tien itu segera maju dan bersiap dengan pedangnya. Lalu Ryunbi mempersilahkan Tien untuk memulai saat dia siap. Namun sebelum gadis itu memulai, ia bertanya apakah ia akan didiskualifikasi jika ia tidak dapat memotong targetnya sekaligus. Ryunbi berkata tidak sama sekali karena ia tidak punya harapan apapun darinya. Karena bagaimanapun juga ia masih berada pada level anak-anak. Jadi ia meminta untuk tidak mencoba-coba menunjukkan sesuatu kepada mereka dan lakukan sebisanya. Baiklah, lalu Tien memulai menebas pedangnya ke arah target. Namun ia bahkan tidak dapat memotong setengah dari target itu. Lalu Ryunbi memanggil peserta berikutnya, yaitu Chris. Chris maju ke depan dan mulai menebas pedangnya. Ia berhasil memotong setengah target. Kemudian peserta selanjutnya lagi Rizal. Ia juga berhasil memotong setengah target. Dan peserta selanjutnya adalah Ella. Ella segera berucap, hadir dengan keringat yang sudah membasahi keningnya. Sebelum Ella maju, Yurian memanggil nonanya dan berkata, menurut Yurian, kriteria penilaiannya, apakah Ella bisa memotong setengah target atau tidak? Ia berkata, jika Ella bisa melakukan itu dengan mudah. Ella tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Yurian. Ella maju ke depan dan mulai memegang pedangnya. Namun anak-anak lain yang melihatnya malah kembali mengejek Ella. Mereka berkata jika mereka tidak percaya harus mengikuti ujian dengan para petani seperti Ella dan Yurian. Dan juga mereka tidak yakin jika Ella dapat memotong setengah dari target. Ella jadi mengingat kejadian 4 tahun lalu di mana ia gagal melindungi Yurian. Kemudian ia fokus dan langsung menebaskan pedangnya. Orang-orang yang ada di situ terkejut, bahkan instrukturnya juga, karena Ella berhasil memotong target hingga terbelah.
dia adalah orang pertama yang berhasil memotong itu. Anak-anak yang berada di situ terlihat heboh, tidak percaya bahwa kini Ella mampu melakukan itu. Bagaimana bros hitam bisa melakukan itu? Pedang apa yang ia gunakan? Ucap anak-anak itu. Melihat itu, Ella sangat senang karena dirinya sudah berhasil menyelesaikan ujian yang pertama. Dan sekarang, ialah yang akan melindungi Yurian karena Yurian sangat lemah. Melihat itu, instruktur tadi terdiam. Bagaimana bisa? Padahal tongkat ajaib tertanam di tengah target itu. Meskipun mereka menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa menembusnya sama sekali. Untuk memotongnya, dia harus memperkuat senjata dengan sihir. Tapi melakukan itu sangat sulit, bahkan untuk orang dewasa. Namun gadis ini melakukannya tanpa sadar. Dia berbakat, ucap Ryunbi di dalam hati. Kemudian setelah itu adalah giliran Yurian. Kemudian Yurian mengambil pedang dan bersiap untuk menebas target. Ryunbi ingin tahu seperti apa kekuatan dari adiknya Ella. Lalu Yurian langsung saja menebaskan pedangnya ke arah target. Namun semua anak tertawa. Bahkan dia tidak memotong setengahnya. Seperti yang diharapkan, bros hitam telah kembali. Para petani itu lemah karena mereka tidak banyak makan, ucap anak-anak itu dengan tertawa mengejek Yurian. Dia tidak begitu berbakat seperti saudara perempuannya, batin Ryunbi, dan langsung memanggil peserta berikutnya. Dan karena itu, Yurian hanya bisa tersenyum malu. Kemudian tes pedang telah selesai. Kini tes berlanjut dengan tes sihir. Lalu terdapat seorang perempuan cantik yang sedang memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Ji, instruktur yang bertanggung jawab atas tes ini. Ia akan meminta anak-anak untuk menggunakan alat ajaib yang berada di tangannya dan menyerang target menggunakan sihir satu persatu. Setelah itu seorang anak mengangkat tangannya. Anak itu berkata jika ia tidak bisa menggunakan sihir. Ji berucap, tidak apa-apa karena alat ajaib ini dapat membuat air meskipun pemakainya tidak dapat mengendalikan sihir. Lalu tes langsung dimulai. Satu persatu anak akan menembak menggunakan alat itu. Dan peserta pertama yang dipanggil adalah Chris. Lalu Chris langsung mengambil alat itu dan berkata jika ia akan pergi dulu. Lalu Chris mengeluarkan air dari alat itu dengan mudah. Dan air itu pun mengenai target dengan sangat baik. Anak-anak lain yang melihat itu pun terkesima karena Chris yang berhasil melakukan itu. Lalu Ji memerintahkan agar Chris kembali ke tempat dan memanggil peserta berikutnya, yaitu Yurian. Yurian langsung saja berteriak hadir, lalu mengambil alat tadi dari Chris. Tapi dengan sengaja, Chris malah menjatuhkan alat itu ke tanah sembari berkata, jangan berani-beraninya. Yurian berdiri sambil menerima sesuatu dari bangsawan. Dasar rendahan, ucapnya dengan sombong. Mendengar itu Yurian hanya diam, sedangkan Ella berteriak khawatir. Ji yang melihat itu memperingatkan mereka berdua agar tidak berkelahi. Setelah itu Yurian langsung mengambil tongkat yang terjatuh tadi dan berkata tidak apa-apa kepada nonanya. Kemudian Yurian tertawa jahil. Terima kasih padamu, semua mata tertuju padaku, ucap Yurian yang melihat anak-anak lain menatapnya dengan tatapan aneh. Lalu Yurian bersiap-siap untuk menggunakan alat itu, sembari berkata dalam hati jika ia akan gagal seperti yang ia rencanakan dan akan menjadi pecundang dengan kekuatan yang sangat kuat. Kemudian secara tidak sadar, Yurian melepaskan kekuatan yang sangat besar. Ia sangat terkejut dengan apa yang ia lakukan sendiri. Semua orang menatap tongkat itu kaget, sedangkan Yurian hanya bisa tersenyum pasrah dengan keringat yang sudah membasahi wajahnya. Yurian merasa kalau ia adalah masalah besar karena tongkat yang ia kenakan tadi pecah akibatnya. Semua mata orang-orang yang berada di situ fokus dengan yang baru saja terjadi. Ella yang melihat kejadian itu tadi memanggil Yurian, sedangkan anak-anak lain berteriak panik melihat apa yang telah dilakukan oleh Yurian. Tongkat sihirnya meledak. Bagaimana bisa? Apa mana anak rendahan itu kuat? Ucap anak-anak lainnya, sedangkan Yurian hanya bisa cengengesan dan merutuki perbuatannya barusan. Namun Yurian terkejut saat tiba-tiba Ella berkata jika itu karena tongkat sihirnya, pasti alatnya yang rusak.
Mendengar perkataan itu, Chris tidak terima dan berkata mana mungkin Yurian bisa merusak tongkatnya. Lalu dua anak lain berbros biru juga ikut menimpali. Tentu saja, mana mungkin bisa. Bahkan tadi mereka menggunakan alat itu untuk tes. Mungkin bisa jadi rusak karena itu. Setelah itu Yurian terlihat menutup mulutnya dan berkata dalam hati, ia berterima kasih kepada Chris. Untunglah. Yurian kembali menatap tongkat sihirnya dan berkata, jika tongkat itu lemah sekali, tongkat itu langsung rusak. Padahal Yurian hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Baru saja ia menjadi karakter kuat tersembunyi. Ia tidak boleh tertangkap sekarang. Dan ia akan berhati-hati mulai sekarang. Lalu setelah itu, Kepala Akademi Sihir memberitahu jika tes terakhir akan segera dimulai, di mana satu tim akan pergi ke hutan memburu monster beruang sakti dan membawa gerahamnya. Tidak peduli sebagus apa seni pedang dan mana mereka, tidak ada gunanya kalau tidak bisa melawan monster dan buktikan bahwa mereka adalah murid pemberani, ucap sang Kepala Akademi. Kemudian Yurian bertanya-tanya apakah tes terakhirnya adalah memburu monster. Kemudian Ella memanggil Yurian dan berkata bahwa mereka sudah selangkah lebih dekat dengan mimpi mereka dan pastikan melakukan yang terbaik hingga lulus. Mendengar itu Yurian tersenyum dan berkata ia akan melakukan yang terbaik. Kemudian Kepala Akademi memulai pembagian tim, di mana mereka yang memiliki sinar yang sama, maka mereka adalah satu tim. Setelah itu keluar sinar berwarna merah dari baju milik Ella dan ternyata ia satu tim dengan para bangsawan. Laki-laki bangsawan yang memiliki sinar sama dengan Ella langsung memanggil Ella untuk langsung pergi ke hutan. Kemudian Ella segera mengikuti timnya. Namun terlihat Chris yang tak terima jika Ella satu tim dengan para bangsawan. Bagaimana bisa Ella satu tim dengan putri bangsawan? Itu keberuntungan. Melihat itu Yurian sangat senang karena ia merasa jika Ella berada satu tim dengan orang yang kuat. Sebelum Ella pergi, ia menengok ke arah Yurian dan berpamit pergi serta memberi semangat kepada Yurian. Lalu Yurian kembali mengucapkan selamat kepada Ella sembari melambaikan tangannya. Tapi kenapa Yurian tidak dapat cahaya apa-apa? Sedangkan anak lain berucap senang karena Yurian tidak satu tim dengan mereka. Tapi memang bagus jika ia diabaikan. Namun jangan bilang jika ia tidak mempunyai tim. Kemudian dua anak, laki-laki dan perempuan datang dan berucap jika mereka sama-sama tidak berwarna. Lalu laki-laki yang datang itu langsung menyapa Yurian dengan ramah. Ia menonton tes Yurian tadi dan mengenalkan dirinya, namanya adalah Rizal. Dan Rizal pun berucap untuk mereka melakukan yang terbaik. Sedangkan satu orang perempuan lain mengenalkan dirinya dengan malu-malu. Dia adalah anak perempuan tadi, yaitu Tien. Lalu Yurian berucap, tentu saja ia akan melakukan yang terbaik dan ia bersyukur karena akhirnya ia masih mempunyai tim. Sedangkan anak-anak lain kembali mengejek mereka bertiga karena mereka bertemu hitam dengan hijau. Itu sangat buruk, ucap mereka dengan tertawa. Terlebih lagi, ini sudah keempat kalinya Rizal mengambil tes. Mendengar ucapan itu, Rizal hanya bisa menunduk mendengar semua perkataan menyakitkan dari para teman-temannya. Dan mereka kembali menunjuk lagi. Saat ini mereka menunjuk Tien. Sepertinya dia adalah anak bangsawan yang ditelantarkan. Sungguh tim yang sangat menakjubkan, ucap mereka masih dengan tawanya. Namun Yurian yang mendengar itu malah terkejut. Apa-apaan? Jadi teman timnya adalah seorang pengulang dan anak bangsawan yang ditelantarkan. Namun Yurian langsung saja berkata jika mereka hanya perlu lulus saja kan. Rizal dan Tien yang mendengar itu langsung menoleh menatap Yurian. Kemudian Rizal tersenyum. Sudah ia duga dari Yurian, ia tidak salah melihat jika Yurian tidak mudah tersentak dan terlihat percaya diri di antara para bangsawan. Bahkan rakyat jelata sepertinya pun ingin memiliki sifat seperti itu. Rizal merasa Yurian harus lolos. Pasti mereka bisa lolos, ucap Rizal bersemangat. Namun Tien yang mendengar itu terlihat tidak percaya diri bahwa mereka akan lolos karena ia telah gagal tes sihir dan seni pedang. Yurian yang mendengar itu sedikit ngelek untuk beberapa waktu dan tersadar bahwa ia juga sudah gagal dari tes tadi. Ia berpikir apakah ia gagal juga, mengingat kata-kata nonanya tadi yang berharap
mereka akan lulus bersama, membuatnya panik takut tidak lolos tes. Namun Rizal masih percaya diri bahwa mereka masih bisa lolos. Ia tahu ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan, tapi ia tahu sekali karena ini adalah tes keempatnya. Ia berkata sambil membenarkan kacamatanya, jika Yurian bisa saja gagal tes seni pedang dan sihir, tetapi tes pemburuan monster memiliki poin tertinggi. Kalau mereka menggabungkan kekuatan mereka, pasti mereka bisa lolos. Mendengar perkataan Rizal, Tien berkata, kenapa Rizal terlihat sok keren? Dan kini Yurian kembali tersenyum, semangat bersyukur karena ia bisa lolos bersama nonanya. Scenes berganti, kini kita diperlihatkan oleh sebuah pepohonan di dalam hutan, dan terlihat 3 anak tadi yang berlari ketakutan karena dikejar oleh monster beruang. Kalau begini terus, maka aku tidak akan lolos, batin Yurian. Dan terlihat Rizal yang berteriak meminta agar Tien melakukan sesuatu karena dia adalah seorang bangsawan. Namun Tien hanya bisa meminta maaf karena dia tidak bisa melakukan sesuatu. Singkat cerita, kini mereka berhasil kabur dari kejaran monster beruang. Ternyata benar, ini sebrutal yang Rizal dengar. Sembari menutup matanya, Yurian berkata di dalam hati, agar bisa diterima, ia harus memburu semua monster beruang. Tapi ia tidak bisa berburu dengan kedua temannya ini. Yurian menghela nafasnya. Bagaimana ini jika ia sendirian? Ia bisa memburu, bahkan memburu 100 beruang pun. Kalau begini terus, mereka akan gagal, ucap Rizal, dan diikuti oleh Tien yang berkata, jika mereka memiliki persoalan masing-masing, ia tidak boleh gagal tahun ini, karena ini adalah tahun terakhirnya. Kemudian Rizal kembali berkata, jika mereka hanya perlu mengambil gigi gerahamnya saja. Mendengar itu, Yurian bertanya, gigi gerahamnya saja? Kemudian sembari membenarkan kacamatanya, Rizal mulai menjelaskan bahwa deskripsi tesnya hanyalah memburu monster beruang dan mengambil gerahamnya, tetapi mereka tidak bisa berburu karena mereka lemah, jadi mereka hanya perlu membawa gigi gerahamnya saja. Namun Yurian berkata, apa itu mungkin? Tapi tenang saja, Rizal tahu caranya. Kalau dilihat, gigi geraham monster itu selalu mencuat keluar. Jadi, kalau Yurian mendengarkan saja apa yang ia katakan, mereka bisa membawa gigi gerahamnya bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya. Rizal beruntung tahun ini karena monster beruang adalah tes termudah dari semua tes pemburuan, ucapnya semangat. Kemudian Rizal memberikan sebuah buntalan darah kepada Tien. Itu adalah darah rusa. Monster beruang sangat sensitif dengan aroma. Saat dia marah karena aroma darah, mereka akan menghancurkan gerahamnya. Mendengar itu, keringat Tien langsung bercucuran. Ia berkata jika ia tidak bisa lari dengan baik. Namun Rizal kembali berucap, tidak apa jika Tien tidak bisa berlari dengan cepat, karena gerahamnya akan rusak ketika ini sudah bekerja. Beruang akan acuh saja meski mereka menyerangnya ketika ia sedang makan. Mendengar itu, Tien kembali terkejut dan Rizal pun langsung saja hendak membuka buntalan itu. Namun sebelum Rizal melakukan itu, Yurian terlebih dahulu menahan tangan Rizal agar tidak melakukannya. Yurian shock saat mendapati Rizal menyuruh untuk mengorbankan Tien demi mendapatkan gigi geraham monster beruang. Melihat Yurian yang menyangkal tangannya, Rizal langsung saja melepasnya. Ia sedikit marah, bukannya Yurian ingin bersekolah dengan kakaknya Ella. Mereka tidak bisa apa-apa tanpa tumbal. Yurian berkata, apakah mereka tidak bisa menangkap beruang itu dengan cara lain? Namun sayangnya mereka tidak bisa, bahkan Rizal pun tidak bisa. Makanya ia berada pada kelas paling rendah. Tidak seperti bangsawan, ia tidak terlahir dengan mana. Makanya mereka kelas terendah harus berkumpul bersama. Dan bagus kalau mereka bisa lolos dengan mengorbankan satu bangsawan. Sejak mereka dikumpulkan bersama dalam satu tim untuk tes berbahaya ini, bangsawan itu sudah ditelantarkan. Jadi mereka bisa menggunakannya sesukanya, ucap Rizal menyudutkan Tien yang membuat Tien langsung patah semangat. Lalu kita diperlihatkan saat seorang bangsawan yang sedang berkata jika ia dengar Tien gagal lagi mengikuti tes, bahkan kakaknya Rigi sangat bagus hingga membuatnya ragu apakah benar ia saudarinya.
hingga membuatnya penasaran juga apakah sebenarnya Tien ini aib keluarga Count. Mengingat kejadian itu membuat Tien putus asa dan memejamkan matanya, sedangkan Yurian langsung berucap, baik ditelantarkan ataupun diabaikan, akan ada waktu untuk seseorang bersinar. Jadi jangan putuskan harga seseorang begitu saja, ucap Yurian tidak terima. Mendengar itu, Rizal marah sembari melemparkan bundalan darah itu. Ia berkata, kalau begitu lebih baik Yurian ikut mati saja dengan Tien. Dan karena darah yang disiramkan Rizal kepada Tien dan Yurian membuat monster beruang itu marah dan langsung hendak menyerang mereka berdua.